Film Emmy dikenal dengan adegan gedenya yang intens, bahkan beberapa di antaranya menawarkan totalitas dengan mempersembahkan adegan gede sepanjang film. Meskipun identitasnya terkait dengan konten kerja kelompok, film-film Emmy ini juga menonjolkan alur cerita yang menarik dan tidak monoton. Berikut adalah 7 rekomendasi judul film Emmy yang menarik perhatian dan menghadirkan pengalaman sinematik yang memikat. Karena film Emmy menonjolkan adegan gede yang penuh gairah, film ini juga memikat penonton dengan alur cerita yang tak terduga. Dan keberanian dalam menggali dimensi emosional karakter memberikan lapisan mendalam pada film ini. Tak hanya menghadirkan adegan nang dhuwur amben yang menggodi, tapi film ini juga memperlihatkan kecerdasan dalam menyajikan plot yang kompleks serta pengembangan karakter yang baik dan twist cerita membuatnya layak untuk dijelajahi. Karena film Emmy dikenal dengan totalitasnya dalam memadukan unsur kerja kelompok dan naratif yang kuat. Film ini berhasil menciptakan keseimbangan antara bercocok tanam fisik dan ketegangan emosional, yang menciptakan pengalaman tak terlupakan. Meskipun film Emmy seringkali dikaitkan dengan aspek gede, di rekomendasi ini menunjukkan bahwa genre ini juga mampu menawarkan lebih dari sekadar adegan nang dhuwur amben. Karena dengan alur cerita yang menarik dan karakter yang kompleks, film-film ini memberikan pandangan yang lebih dalam pada sisi emosional dan psikologis dari kisah percintaan hingga pemerkosaan yang brutal. Sebelum masuk ke 7 judul film Emmy ini, alangkah bagusnya jika para sobat subscribe dulu ya. Terima kasih, dan semoga kita semua menjadi orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Toi, on t'appelait comment avant? La juive. Satu. Pleasure 2021. Film ini membawa penonton melalui perjalanan emosional seorang wanita muda bernama Bella. Ia berasal dari kota kecil di Swedia dan memutuskan untuk merantau ke Los Angeles, Amerika Serikat untuk mengejar impian menjadi bintang film biru. Namun harapan Bella segera dihadapkan pada kenyataan pahit ketika dia merasakan atmosfer yang tidak sesuai dengan ekspektasinya setibanya di Los Angeles. Kisah ini tidak hanya mengeksplorasi sisi glamor industri film biru, tetapi juga menggali kedalaman kompleksitas kehidupan Bella di dunia yang penuh tekanan dan tantangan. Dengan latar belakang yang intens, Pleasure menghadirkan pengalaman mendalam tentang perjuangan, pengorbanan dan ketegangan yang dialami oleh Bella. Film ini tidak hanya fokus pada adegan kerja kelompok, tetapi juga menyelami psikologi karakter dan dampaknya terhadap kehidupan pribadi Bella. Seiring Bella menjelajahi dunia yang tak terduga ini, penonton diundang untuk merenung tentang realitas kehidupan di balik tirai industri film biru, dan menyoroti sisi manusiawi dan keputusan sulit yang harus dihadapi seorang perempuan muda dalam mengejar impian di dunia yang kadang-kadang keras dan tidak ramah. Penting untuk diingat, bahwa penonton mungkin memiliki preferensi yang berbeda dan bahwa reaksi terhadap film semacam ini dapat bervariasi. Meskipun belum tayang di Indonesia, mungkin ada penonton yang mencari akses untuk mengeksplorasi film ini secara online atau melalui platform streaming internasional. Desir 2011. Film Ki atau Desir tampaknya menghadirkan naratif yang intens dan mendalam mengenai kehidupan sosial yang sulit di Cherbourg, Prancis pada masa krisis ekonomi nasional. Cerita ini mengungkapkan kehidupan karakter-karakter yang terlibat dalam situasi yang penuh tekanan dan mencari makna dalam hubungan, hasrat dan pencarian diri. Dengan fokus pada karakter utama yang bernama Cecil, film ini mengeksplorasi berbagai dinamika hubungan, termasuk kehilangan, hasrat dan pencarian identitas.
Melalui interaksi Cecil dengan berbagai pasangan dan teman-temannya, penonton diundang untuk merenung tentang kompleksitas emosi dan tantangan yang dihadapi oleh setiap karakter. Sifat mendalam dari cerita ini terlihat dari upaya Cecil untuk menyembuhkan dirinya sendiri melalui berbagai hubungan kerja kelompok yang instan dan akhirnya menemukan jalan menuju kesembuhan. Tema bercocok tanam, emosi dan pencarian makna dalam kehidupan terlihat menjadi elemen penting dalam film ini. Dengan akting yang kuat dan naratif yang mendalam, Desir mungkin memberikan pengalaman sinematik yang memprovokasi dan mengundang penonton untuk merenung tentang kehidupan, hasrat dan perjalanan pribadi di tengah kompleksitas sosial. Pokoknya film ini keren deh sob. Ça va? Ouais. Je suis étonnée que vous m'ayez appelé. Je t'amène dans un endroit magnifique. 3. House of Tolerance 2011. Film ini dirilis pada tanggal 21 September tahun 2011 di Prancis dan disutradarai oleh Bertrand Bonello. Film ini menggambarkan kehidupan sekelompok penjual kue apem di rumah bordol pada akhir abad ke-19 di Paris. Film ini berlatar belakang di rumah bordol bernama La Polodide, tempat para wanita bekerja dan hidup. Para penjual apem ini memiliki berbagai latar belakang dan kepribadian yang unik, tetapi mereka semua berkumpul di rumah bordol ini untuk mencari nafkah dan bertahan hidup di dunia yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Cerita ini mengikuti perjalanan sehari-hari para kupu malam yang menjelajahi dinamika kehidupan mereka di dalam dan di luar rumah bordol. Mereka berinteraksi dengan klien-klien mereka, menghadapi tantangan dan risiko kesehatan dan mencari pelarian dari realitas yang keras yang mereka alami. Pada saat yang sama, film ini memberikan gambaran tentang perubahan sosial dan budaya di Prancis pada masa itu, termasuk pergeseran dalam pandangan terhadap prostitusi dan status perempuan di masyarakat. Meskipun menggambarkan kehidupan yang keras, House of Tolerance juga menyoroti persaudaraan dan solidaritas di antara wanita-wanita ini yang bersatu untuk menghadapi sulitnya kehidupan mereka. Film ini dikenal karena visualnya yang indah, pengembangan karakter yang mendalam dan pendekatannya yang puitis terhadap subjek yang kompleks. Meskipun temanya kontroversial, House of Tolerance berhasil menggambarkan lapisan emosional dan sosial yang mengesankan. Mais voilà ce que je voulais te dire. Et j'en suis tellement désolée, ma petite Julie. Je t'aime toujours et je t'aime davantage. Madame, elle aurait revendu sans nous le dire. Tu penses qu'elle nous revend une par une? 4. Caget 2011. Caget adalah sebuah film Belanda yang dirilis pada tahun 2011, dan disutradarai oleh Stefan Brenning-Major. Ini adalah film drama erotis yang mencoba untuk mengeksplorasi tema-tema keinginan bercocok tanam, hubungan yang kompleks dan kebebasan individu. Film ini mengikuti kehidupan Carol Ia, seorang wanita yang hidup dalam pernikahan yang kurang bahagia. Setelah kejadian tragis yang mengubah hidupnya, Carol merasa terjebak dalam kehidupan yang membosankan dan monoton. Dia mencari kebebasan dan penuh keinginan yang hilang, yang membawanya pada perjalanan ke dalam dunia keinginan dan fantasi yang gelap. Carol secara tidak sengaja menemukan sebuah klub rahasia yang menghadirkan peluang bagi para wanita untuk mengeksplorasi hasrat bercocok tanam mereka tanpa batasan. Di klub ini, Carol menemui sejumlah karakter yang juga mencari kebebasan dan pengalaman yang tidak terbatas. Seiring berjalannya waktu, Carol semakin tenggelam dalam kehidupan gelap dan misterius di klub tersebut. Dia mengalami perubahan emosional dan fisik, dan seiring dengan itu, rahasia-rahasia klub mulai terungkap. Film ini mencoba untuk mengeksplorasi tema kebebasan bercocok tanam, keinginan dan konsekuensi dari membebaskan diri dari norma-norma sosial. Caget dikenal karena pendekatannya yang eksplisit terhadap konten nang dhuwur amben dan tema-tema yang kontroversial. Film ini bukan untuk semua penonton karena mengandung adegan dan konten gede yang eksplisit. Jika para sobat berencana untuk menontonnya, pastikan untuk mempertimbangkan sensitivitas sobat terhadap konten semacam ini. Gaat ie? Ja, ik geloof het wel. Kan er ook nog wel bij, denk je niet? Was nog iemand bij?
Don't Fuck in the Woods 2, 2022. Penting untuk diingat, bahwa Don't Fuck in the Woods 2 adalah film horor yang berpotensi mengandung konten yang tidak sesuai untuk semua penonton. Mangku Limo akan memberikan gambaran umum tentang cerita film ini berdasarkan informasi yang tersedia. Don't Fuck in the Woods 2 melanjutkan kisah dari film pertamanya. Cerita ini berpusat pada sekelompok orang yang berusaha bertahan hidup setelah terjebak di hutan yang terpencil. Seperti halnya film horor, para karakter menghadapi berbagai ancaman dan bahaya yang mengerikan. Film ini cenderung menggabungkan unsur horor dengan elemen kejutan, ketegangan dan mungkin juga beberapa unsur gore. Sementara plotnya mungkin tidak unik, film ini mungkin menargetkan penonton yang menyukai genre horor dengan nuansa slasher atau survival dan bercocok tanam para pemuda di alam liar. Perlu diingat, bahwa cerita dan tonalitas film horor seperti ini seringkali bersifat subjektif dan dapat bervariasi tergantung pada preferensi individu penonton. Jika para sobat tertarik, sebaiknya periksa review dan rating untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang respons penonton terhadap film ini. What the fuck? Please don't leave me. Why is he taking him? We have to go explain. Rough night? Oh, I was just being a lion tamer. 6. Kill Her Goats 2023. Film bercerita tentang Audra yang merayakan kelulusannya dengan sebuah hadiah yang luar biasa, yaitu rumah impiannya. Namun kegembiraannya segera berubah menjadi mimpi buruk ketika pesta mudik yang diadakan untuk merayakan kesuksesannya ternyata diwarnai dengan kedatangan beberapa tamu tak diundang yang membawa atmosfer yang kurang menyenangkan. Tamu-tamu ini dengan terang-terangan mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap Audra sebagai pemilik rumah baru tersebut. Situasi semakin rumit ketika perbedaan pandangan dan ketegangan mulai terungkap di antara Audra dan para tamu tak diundang ini. Pesta yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan berubah menjadi pertarungan verbal dan konfrontasi yang memunculkan rahasia dan konflik terpendam. Seiring malam berlanjut, Audra harus menghadapi tantangan untuk menjaga kendali atas rumah barunya dan mengatasi konflik dengan tamu-tamu yang tidak diinginkan. Kill Her Goats yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaan dan pencapaian malah menjadi panggung pertarungan dan refleksi pribadi, menggali lapisan konflik dan ketegangan antara masa lalu dan masa depan Audra. I bet Audra was so freaked out. You think about your ex a lot. What do we do? I don't know. We gotta find Audra. Enough about your... 7. Last Tango in Paris 1972. Last Tango in Paris adalah film drama erotis yang dirilis pada tahun 1972, disutradarai oleh Bernardo Bertolucci dan dibintangi oleh Marlon Brando dan Maria Schneider. Film ini menjadi terkenal karena kontennya yang kontroversial dan sensasional pada masanya. Film ini mengikuti Paul, ia seorang pria Amerika yang tengah berduka setelah kematian istrinya. Ia pergi ke Paris dan menyewa sebuah apartemen yang sedang kosong dan tanpa nama. Di sana ia bertemu Jeanne, seorang wanita muda Prancis yang sedang dalam perjalanan mencari identitas dan pengalaman. Paul dan Jeanne memutuskan untuk menjalani hubungan tanpa komitmen dan tanpa mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya satu sama lain. Mereka sepakat untuk tidak mengenal satu sama lain di luar hubungan fisik mereka. Hubungan ini berkembang menjadi hubungan yang intens dan seringkali destruktif, dan diwarnai dengan eksplorasi kerja kelompok dan konflik emosional. Seiring berjalannya waktu, ketidakjelasan identitas dan pengungkapan sejati memunculkan konflik dalam hubungan mereka. Pada saat yang sama, masa lalu dan keberdukaan Paul menambah lapisan dramatis ke dalam kisah mereka. Konflik, ketidaksepakatan dan kebingungan mengiringi hubungan mereka, membawa keduanya pada pengalaman emosional yang mendalam dan kadang-kadang memilukan. Last Tango in Paris dikenal karena eksplorasi daringnya terhadap kerja kelompok dan kehidupan emosional, serta peran penting Marlon Brando dan Maria Schneider dalam membawakan karakter yang kompleks.
Meskipun kontroversial, film ini memenangkan beberapa penghargaan dan terus menjadi topik perbincangan dalam sejarah perfilman. Eh merde! Christ. There are too many fucking flowers in this place. I can't breathe. Because you know how to make me fall in love with him. Et pourquoi je veux rester seul avec toi? T'as quelque chose de vraiment sérieux à me dire? J'y suis allée hier avec Tom. Je le vois partout, tout le temps. Comment ça, partout? Il te plaît notre appartement? Il y a plein de lumière. Itulah 7 rekomendasi judul film Emmy terbaik yang berhasil menyajikan kombinasi menarik antara unsur adegan nang dhuwur amben dan kualitas sinematik yang tinggi. Meskipun genre ini seringkali dikaitkan dengan adegan gede, film-film ini tetap mempertahankan alur cerita yang menarik dan daya tarik sinematik yang kuat. Karena film ini tidak hanya mengeksplorasi adegan gerah, tetapi juga menghadirkan alur cerita yang mendalam dengan karakter yang kompleks dan perkembangan yang tak terduga, film ini berhasil menarik perhatian penonton sejak awal hingga akhir. Dan perlu diingat, Mangku Limo menegaskan pentingnya untuk menonton film-film ini dengan penuh tanggung jawab dan hanya boleh mereka yang sudah dewasa. Film-film ini menawarkan lebih dari sekadar sensasi fisik, melainkan pengalaman sinematik yang komprehensif. Selamat menikmati pengalaman menonton para sobat. Jumpa kembali di rangkuman mendatang.